Hai, jumpa lagi dengan saya, Kim di Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan membahas tentang trading dan algo trading. Nah, apakah itu trading dan algo trading? Dan mengapa saya membawakan tema ini kali ini? Hal ini berkaitan dengan masa pandemi saat ini, di mana krisis ekonomi sudah membayang dan orang cenderung untuk stay at home, bekerja dari rumah, dan di sini saya memberikan beberapa pemahaman tentang mekanisme bekerja dari dalam rumah dengan menggunakan alternatif-alternatif yang bisa memungkinkan mendatangkan passive income. Mengapa trading? Karena trading adalah salah satu kegiatan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan uang yang bisa dilakukan dari rumah. Karena zaman sekarang ini sudah ada yang namanya trading online. Nah, algo trading itu adalah trading dengan menggunakan software. Nah, nanti saya akan membahas bagaimana dengan algo trading kita memiliki opportunity untuk mendapatkan passive income. Sekarang, sebelum kita masuk ke pemahaman passive income itu apa, izinkanlah saya untuk menjelaskan mengenai pengertian kerja. Kerja adalah menukarkan waktu, expertise, pikiran, dan tenaga kita dengan sejumlah uang atau employee benefit atau manfaat pekerja. Waktu kita adalah aset yang paling berharga karena waktu tidak bisa kembali. Expertise bisa didapatkan, pengalaman juga, tapi waktu tidak bisa kembali. Jadi, waktu adalah aset yang paling berharga. Saking berharganya, dia bisa tidak kembali. Active income adalah income yang didapatkan dari bekerja secara aktif dengan menukarkan waktu, expertise, pengalaman, pikiran, dan tenaga kita itu. Nah, sekarang bagaimana dengan pengertian passive income? Passive income adalah income yang didapatkan tanpa menukarkan waktu, tenaga, dan expertise kita. Passive income biasanya adalah income yang diperoleh dari aset yang bekerja untuk kita. Jadi bukan kita yang bekerja untuk kita, tetapi aset kita yang bekerja untuk kita. Aset itu bisa berupa uang, bangunan, karyawan, perusahaan, dan lain-lain. Passive income bisa dibangun dengan menyisihkan waktu dan uang dari active income kita. Untuk itu penting bagi kita untuk bisa mengatur pengeluaran kita agar setiap pengeluaran yang sifatnya consumable bisa diminimalisir. Misalnya, beli rumah. Apakah dengan kita membeli rumah bersifat konsumtif atau produktif? Tergantung. Kita bisa membeli rumah sebagai sesuatu yang konsumtif, tetapi kita juga bisa membeli rumah untuk menghasilkan uang dari rumah tersebut. Itu berarti produktif. Kita bisa juga membeli mobil atau training, dan itu hanya sebagai sesuatu yang kita habiskan atau konsumtif. Tetapi kita juga bisa produktif dengan mobil atau training yang kita beli. Nah, sekarang bagaimana dengan membangun passive income? Membangun passive income itu bisa dilakukan pada saat kita masih aktif bekerja dan memiliki penghasilan dari active income. Ya kan? Dengan uang yang kita terima sebagai upah dari kita bekerja aktif, uang itu bisa kita kumpulkan dan kemudian untuk membangun aset yang bisa menghasilkan nilai produktif. Instrumen passive income, misalnya instrumen keuangan, pasar modal, properti, dan mungkin ada instrumen-instrumen yang lain. Properti, misalnya ruko, apartemen, atau rumah. Diversifikasi investasi. Nah, diversifikasi investasi ini berguna untuk mengurangi resiko atau untuk melakukan hedging. Nah, di sini saya taruh gambar don't put all your financial eggs into one basket. Artinya, janganlah kita menaruh semua telur keuangan kita itu di dalam satu basket.
artinya kita janganlah menaruh uang kita ya diinvestasikan di satu instrumen saja. Misalnya properti saja, uang kita semua ada di properti dan kita tidak punya instrumen yang lain. Nah, ketika properti kita anjlok, maka seluruh uang kita tidak berkembang. Membangun passive income. Ada banyak macam instrumen keuangan ya. Misalnya tabungan ya. Tabungan itu berapa sih dalam setahun kalau di Indonesia? Ya kurang lebih kalau dari analisa yang saya lihat adalah 1% sampai 2% dalam setahun. Nah, ini bukan sebuah pilihan karena tabungan hanya menghasilkan nilai yang begitu rendah, bahkan lebih rendah dari inflasi, nilai inflasi kita. Deposito menghasilkan 5% sampai 6% dengan potongan pajak besarnya 20%. Maka dengan deposito uang 1,5 miliar, maka kita dapat memperoleh penghasilan passive income sebulannya sekitar 5,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Misalnya kita memiliki obligasi yang nilainya sekitar 5-12%. Kita tahu bahwa obligasi ini pajaknya 15%. Contoh dari obligasi misalnya ORI, SBR, sukuk tabungan, fixed rate atau FR. Nah, ini adalah suatu cara untuk kita bisa berinvestasi sekaligus membantu negara. Karena banyak ORI, SBR, sukuk yang dikeluarkan oleh negara. Apakah ada obligasi yang tidak dikeluarkan oleh negara? Ada dan banyak. Berarti dikeluarkan oleh swasta. Nah, biasanya itu adalah perusahaan yang juga memerlukan dana dari masyarakat. Dana tersebut diperoleh dari masyarakat dengan memberikan surat hutang. Obligasi ini adalah surat hutang. Lalu instrumen keuangan yang lain misalnya reksadana. Nah, reksadana ini sebenarnya banyak macamnya. Cuma di sini saya tampilkan reksadana pasar uang, ada reksadana hibrid, ya, campuran antara reksadana pasar uang dan reksadana saham, kemudian reksadana saham sendiri. Nah, lalu ada lagi instrumen keuangan yang namanya saham. Saham ini bisa kita melakukan dua hal dengan menggunakan saham, yaitu kita bisa melakukan trading atau nabung saham. Trading artinya kita membeli ketika harganya rendah dan menjual ketika harganya tinggi. Nah, dari trading ini karena kita bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang kita beli, maka kita bisa mendapatkan price gap, keuntungan dari perbedaan harga. Saya tidak tahu persisnya berapa, tergantung dari seberapa pandai kita melakukan trading tersebut. Saya di sini memberikan contoh, bisa jadi 8% per bulan, atau kalau 8% per bulan berarti setahunnya sekitar 96%. Nah, bagaimana dengan nabung saham? Nabung saham itu kita bisa misalnya membeli sebuah saham yang blue chip, yaitu saham dari sebuah perusahaan yang sehat, yang memiliki prospek keuangan dan kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan terus bertumbuh. Nah, ini kita juga bisa melakukan itu. Kita bisa menabung, mencicil, misalnya sebulan kita bisa menyisihkan uang kita dari gaji yang kita peroleh, sekian persen untuk kita belikan saham-saham yang bernilai ya, yang memiliki pertumbuhan yang bagus. Orang bilang saham blue chip. Nah, ya di sini saya memberikan contoh misalnya GGRM. Dalam setahun dia akan naik, ya. Kemungkinan setahun naik belum tentu.
Bisa juga 2 tahun, 3 tahun, dan biasanya orang menunggu sampai 5 tahun kalau saham. Di atas 5 tahun kemungkinan besar dia akan naik. Ini untuk kasus Indonesia, karena bursa saham di Indonesia masih bertumbuh. Mengapa demikian? Karena negara Indonesia adalah negara yang masih berkembang. Artinya ekonominya masih terus bertumbuh. Sehingga harga dari emiten yang ada di bursa efek di Indonesia itu cenderung mengalami peningkatan dalam valuasi. Nah, kemudian dari menabung saham ini kita juga bisa mendapatkan dividen yang setiap tahun dibagikan. Tidak semua perusahaan bisa memberikan dividen ya, tetapi perusahaan-perusahaan yang baik, yang blue chip, biasanya memiliki hal itu, memiliki kemampuan untuk membagikan dividen. Kemudian forex. Nah, di forex juga sama seperti di saham ya. Jadi kita juga bisa melakukan trading atau kita juga bisa melakukan menabung. Bagaimana dengan trading? Trading juga sama. Kita juga memanfaatkan terjadinya perbedaan harga atau price gap. Nah, kelebihan dari forex dibandingkan saham adalah nilai daripada pasangan mata uang yang ada di forex itu cenderung memiliki volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan pergerakan harga di saham. Oleh karena itu, potensi kita untuk mendapatkan keuntungan dari trading, dari aktivitas trading juga lebih besar. Saya menaruh angka kasar di situ ya, 3-10% per bulan. Itu adalah nilai yang kurang lebih cukup standar ya. 10% per bulan itu udah hebat sekali. Lebih dari itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Kita tahu bahwa semua investasi memiliki prinsip yang sama. Higher risk, higher gain. Semakin profitnya semakin tinggi, punya potensi untuk menghasilkan profit yang tinggi, maka resikonya pun akan semakin besar. Di forex kita juga bisa menabung. Nah, contohnya kita membeli banknote sekarang, kemudian nunggu beberapa tahun ke depan baru dijual. Sama ya, misalnya kita beli US dollar dengan uang rupiah kita, kemudian kita berharap bahwa 2-3 tahun lagi harga dolar naik terhadap rupiah. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, prinsip dari passive income adalah kita harus pandai menghitung. Misalnya kita mau mendapatkan passive income satu bulannya sejumlah 1 juta rupiah. Nah, berapa modal yang diperlukan? Di sini saya memberikan beberapa contoh. Mungkin dari segi nilai perhitungannya saya tidak terlalu tepat ya. Ini perhitungan kasar aja. Saya mengambil contoh 2 yang teratas. Misalnya deposito dan obligasi. Deposito contohnya saat ini bunganya sekitar 5,5%. Nah, pajaknya 20%, kemudian kita berharap bahwa kita mendapatkan income bulanan 1 juta rupiah. Maka modal yang diperlukan, nanti Bapak Ibu bisa menghitung sendiri juga ya, di rumah bisa menggunakan Excel. Maka modal yang diperlukan untuk menghasilkan 1 juta per bulan dari deposito yang bunganya 5,5% dengan pajak 20% ini adalah 272 juta rupiah. Jadi bisa kebayang ya, berapa nilai yang harus kita sediakan untuk menghasilkan income bulanan misalnya 2 juta rupiah. Berarti 2 kali lipat modal yang harus kita sediakan dari yang ini, sekitar 500 jutaan. Lalu obligasi, misalnya obligasi taruhlah yang cukup besar ya bunganya, 8%, mungkin sekarang ini juga sudah tidak ada ya yang bunganya agak setinggi ini. Sekarang ini yang baru ORI 13 ya kalau nggak salah itu 6,01% kalau tidak salah. Dan biasanya obligasi ini masih dipotong pajak besarnya 15%.
taruhlah kita mau income bulanan kita 1 juta rupiah, maka modal yang kita perlukan, yang perlu kita sediakan adalah 176 juta rupiah, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada properti, ada saham, ada forex. Semakin bunganya, potensi profitnya semakin besar, maka dengan sendirinya modal yang diperlukan pun makin kecil. Oke, sekarang saya membahas tentang online trading antara